Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Drapsari di mata kuliah Auditing 1. Izin saya share. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai audit internal. Ini adalah pertemuan ke-14 ya. Kurang satu pertemuan lagi untuk ujian akhir semester sudah saya buka. Perkuliahan ini diperuntukkan agar mahasiswa mengerti mengenai pengawasan internal di dalam suatu perusahaan. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memahami apa sih ruang lingkup dari internal auditor itu sendiri, serta keterkaitan internal audit dengan pengawasan internal internal itu seperti apa. Baik, izin saya perbesar terlebih dahulu untuk layoutnya. Pengawasan intern dari AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant ini memberikan pengertian bahwa internal control itu sebagai berikut, yakni pengawasan internal meliputi susunan organisasinya dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinir dan dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta benda miliknya, terkait dengan pemeriksaan kecermatannya dan seberapa jauh sih data akuntansinya itu dapat diandalkan, dapat dipercaya, serta meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah digariskan. Nah, ini adalah pengawasan intern dari AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. Selanjutnya, internal auditor. Nah, siapa sih internal auditor itu? Kita bisa melihat bahwa internal auditor itu orang atau badan yang melaksanakan aktivitas internal auditing. Jadi, kalau teman-teman nantinya setelah lulus dari S1 akuntansi ini, teman-teman mau menjadi internal auditor, berarti nanti seperti yang Bu Risma katakan kemarin, teman-teman harus bergabung ke kantor akuntan publik. Nah, di sini ya. Di sini bisa saja orang atau badan yang mana dia akan melakukan aktivitas internal auditingnya. Internal auditor ini senantiasa berusaha untuk menyempurnakan serta melengkapi setiap kegiatan penilaian langsung atas setiap bentuk pengawasan untuk dapat mengikuti perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks. Ya, jadi di sini teman-teman internal auditor dia juga harus mengikuti perkembangan usaha yang saat ini bukan hanya itu saja untuk jenisnya, tapi sudah mulai kompleks. Internal auditing ini muncul sebagai suatu kegiatan khusus dari bidang akuntansi ya, khusus dari bidang akuntansi yang luas yang memanfaatkan metode dan teknik dasar dari penilaian dari internal auditor itu sendiri. Apa sih keterkaitan internal audit dan pengawas intern? Nah, kita bahas terlebih dahulu keterkaitannya. Pengawasan intern mempunyai peran yang sangat penting tentunya bagi suatu organisasi dalam perusahaan. Nah, di sini pengawasan intern itu kita bisa katakan yakni alat yang membantu baik dalam pihak manajemen untuk melakukan penilaiannya seperti apa, penilaian operasi perusahaannya seperti apa, guna dapat mencapai tujuan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, apa pentingnya adanya pengawasan intern? Di sini, pentingnya pengawasan intern itu terkait dengan peran sistem dalam rangkaian tercapainya tujuan usaha secara efektif dan efisien. Jadi, pengawasan intern ini tujuannya adalah membentuk kerangka sistem yang efektif dan efisien. Nah, bisa diartikan dengan kata lain bahwa adanya tujuan pengawasan intern ini akan menjamin pemakai kekayaan perusahaan itu yang telah ditetapkan ya dari adanya pengawasan intern ini. Selanjutnya, Tapi ada lagi. hal-hal apa saja atau masalah apa saja yang sering terjadi saat melakukan pengawasan intern?
Nih ya teman-teman bisa nampak di layar bahwa sistem internal kontrol yang baik itu tidak dapat menjamin tidak adanya penyimpangan kecurangan ataupun yang namanya pemborosan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini Bu Risma garis bawahi, Bu Risma cetak tebal. Apabila orang-orang yang melaksanakan kegiatan tersebut tidak selalu tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, berarti masalah dari pengawasan internal itu muncul ketika sistem dari internal kontrolnya itu tidak dapat menjamin penyimpanan kecurangan atau pemborosan, ya. Itu akan muncul. Nah, usaha untuk melakukan sistem internal kontrol yang baik ini adalah dilaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut sifatnya adalah pemeriksaan yang teratur, yang kontinu, yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau supervisi Saya malah baca dengan buat departemen atau bagian yang disebut dengan departemen internal audit. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah besar ya teman-teman ya, yang terbagi dari beberapa departemen-departemen, ada departemen yang menangani mengenai departemen yang menangani melalui pelaksanaan sistem internal kontrol. Nah, ini disebut dengan Departemen Internal Audit. Ini ya, Departemen Internal Audit. Nanti kalau misal teman-teman mau bekerja di Departemen Sistem Internal Kontrol, berarti nanti teman-teman bisa masuk ke Departemen Internal Audit. Internal Audit ini berarti auditnya perusahaan. Nah, internal audit ini adalah statusnya aktif ya, aktivitas penilaian yang bebas atau independen. Nah, di dalam organisasi perusahaan ini meneliti kembali dalam bidang akuntansinya, dilihat dalam bidang keuangan kliennya, dan bidang-bidang lain yang menjadikan dasar servis kepada pihak manajemen. Jadi ini ada internal auditnya. Ciri sistem pengawasan yang memadai. Nih, ada beberapa ciri sistem pengawasan yang memadai. Yang pertama adalah suatu bagan organisasi yang memungkinkan pemisahan fungsi secara tepat. Jadi ada pemisahan fungsi dari Departemen A ke Departemen B ataupun ke Departemen C itu secara terpisah. Fungsi dan wewenangnya itu terpisah, jadi tidak bisa dicampur menjadi satu. Yang kedua, yakni sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatannya yang layak agar tercapai pengawasan akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, hasil, dan biaya-biaya lainnya. Ini juga harus diberikan wewenang dan prosedur pencatatannya itu sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah praktek yang sehat ini harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada bagian organisasi. Pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawab. Jadi eh, teman-teman pegawai itu harus memiliki kualitas yang seimbang dengan tanggung jawab dengan semua yang telah dilakukan dalam pekerjaannya ya. Selanjutnya kita membahas apa sih tujuan dari adanya internal audit. Nah, biasanya teman-teman tahu ya di suatu departemen-departemen dalam perusahaan itu pasti ada yang namanya internal audit, departemen internal audit. Nah, tujuannya untuk apa? Yang pertama adalah membantu manajemen untuk mendapatkan administrasi perusahaan yang paling efisien dengan memuat kebijakan operasi kerja perusahaan. Nah, ini juga penting. Yang kedua adalah menentukan kebenaran dan data keuangan ya yang dibuat dan keefektifan dari prosedur intern itu seperti apa. Yang ketiga, memberikan dan memperbaiki kerja yang tidak efisien. Ini tujuan internal audit. Jadi kalau ada kinerja yang tidak efisien, bisa ditelusur menggunakan internal auditnya seperti apa. Yang keempat adalah membuat rekomendasi perubahan yang diperlukan dalam beberapa fase kerja. Itu juga diperlukan. Adapun tujuan lainnya dari internal audit adalah menentukan sejauh mana sih perlindungan pencatatan dan pengamanan harta kekayaan terhadap penyelewengan atau fraud di dalam suatu perusahaan. Nah, ini sebenarnya untuk tujuan dari internal auditing sendiri lebih ke ini ya teman-teman ya, selain
tadi ya membantu manajemen, efektivitas dan efisiensi, tapi menentukan sejauh mana sih pencatatan dan pengamanan harta kekayaan perusahaan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang mungkin dilakukan oleh pihak-pihak di dalam perusahaan. Nah, ini ya penting dibuat internal audit. Yang terakhir adalah menentukan tingkat koordinasi dan kerjasama dari kebijaksanaan manajemen itu adalah dari internal audit. Fungsi internal audit apa? Tadi kita sudah membahas tujuannya, sekarang kita membahas fungsinya. Yang pertama, membahas dan menilai kebaikan dan menetapkan pelaksanaan pengendalian akuntansi, keuangan, serta operasinya. Jadi di sini fungsi dari internal audit tersebut, dia akan menilai kembali ketetapan pelaksanaan dari pengendalian-pengendalian, standar pengendalian internal dari akuntansi dan keuangannya. Yang kedua, yakni meyakinkan apakah pelaksanaannya tersebut sudah sesuai dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang ditetapkan. Nah, ini apakah sudah sesuai? Nah, ini perlu perlu diperhatikan juga. Ini adalah merupakan kaitannya dengan fungsi dari internal audit. Yang ketiga adalah meyakinkan apakah kekayaan perusahaan atau organisasi ini dipertanggungjawabkan dengan baik serta dijaga dengan aman terhadap segala kemungkinan resiko perusahaan, resiko kerugian. Nah, ini ya kembali lagi ya, kita tuh ada yang namanya internal audit. Nah, internal audit itu pasti dia akan menelusur kecurangan-kecurangan yang dimana dia mengakibatkan kerugian di dalam perusahaan. Nah, ini ya, apakah yakin nih perusahaan atau organisasi ini dapat dipertanggungjawabkan dan dijaga kekayaannya dengan baik dari kemungkinan atas resiko-resiko kerugian. Lalu yang keempat, yakni meyakinkan tingkat kepercayaan akuntansi dengan caranya lain, cara lainnya yang dikembangkan dalam organisasi, serta kelima adalah menilai kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan. Itu juga merupakan salah satu fungsi dari internal audit. Pelaksanaan audit internal tim auditor. Pelaksanaan audit ini terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, opening meeting, pertemuan awal ya, mengadakan pertemuan awal terlebih dahulu. Setelah tadi ada standar SPK auditnya disepakati oleh kedua belah pihak antara klien dengan auditor, lalu pelaksanaan audit, lalu penulisan laporan, pertemuan penutup ataupun closing meeting. Nah, pelaksanaan audit internal atau tim auditor. Jadi ini ada pelaksanaan audit internal atau tim auditor. Nah, di dalam pertemuan awal atau opening meeting ini ada beberapa tujuan ya, teman-teman. Yang pertama, menjelaskan bahwa tujuan audit internal ini untuk peningkatan mutu dari suatu organisasi itu sendiri. Yang kedua, ini akan memberikan penjelasan mengenai metode-metode apa saja yang digunakan saat melakukan audit. Yang ketiga adalah memberikan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan auditnya itu seperti apa. Pertemuan ini pastinya nanti dipimpin oleh tim ketua dan yang dihadiri oleh yang pertama pimpinan dan staf unit kerja yang diaudit. Lalu personil yang akan menjadi pendamping, anggota tim auditor itu siapa saja. Lalu pihak lain yang terkait, biasanya ketua nanti pada saat pertemuan awal, dia akan menyampaikan siapa sih tim auditornya, lalu apa saja ruang lingkup auditnya, metode yang digunakan, dan jadwal auditnya itu kapan. Itu pasti dijelaskan oleh ketua tim pada saat awal. Hal-hal yang disampaikan oleh ketua tim ini ada beberapa hal-hal yang disampaikan oleh ketua tim. Satu adalah kriteria hasil temuan. Lalu biasanya ketua tim melakukan permintaan fasilitas, konfirmasi waktu kerjanya kapan, lalu memberi kesempatan bertanya kepada auditit dan menjawab pertanyaan yang perlu disampaikan.
Nah, jika perlu memang harus ada notulen dan daftar hadir dari apa yang disampaikan oleh ketua tim pada saat awal pembicaraan mengenai audit. Tahap kedua adalah pelaksanaan audit. Di dalam pelaksanaan audit, nanti kita akan membahas yang dibahas adalah metode auditnya bagaimana, teknik auditnya bagaimana, teknik bertanyanya kepada staf itu bagaimana untuk menghasilkan bukti, lalu ada faktor psikologisnya. Nah, itu perlu diperhatikan oleh seorang auditor. Metode audit. Nah, biasanya metode audit itu ada forward tracing, ada backward tracing, ada penggunaan klausul ISO 901, ada penggunaan bukti objektif. Nah, itu adalah beberapa metode audit. Nah, ini di layar teman-teman bisa melihat adanya eh bagan misalnya dari pemasaran, pembelian, produksi, Q&A-nya terus gudangnya, QC-nya bagian QC lalu ke bagian gudangnya. Ini pasti akan terperinci. Nah, artinya apa? Di sini di layar ini sudah terdapat eh, horizontal audit, vertical audit, forward tracing, dan backward tracing. Ini kita bahas dulu ya satu-satu ya teman-teman. Horizontal audit, audit yang dilakukan pada tiap-tiap fungsi organisasi. Nah, ini digunakan jika suatu sistem telah dikembangkan dan dilaksanakan. Vertikal. Nah, kalau dari gambar yang tadi kita bisa melihat yakni vertikal ini adalah dilakukan pada fungsi organisasi yang terlibat dalam suatu persyaratan kontrak atau proyek tertentu. Nah, di sini horizontal audit atau vertical audit ini digunakan untuk memeriksa apakah benar adanya kesesuaian organisasi terhadap suatu kontrak atau proyek yang telah disepakati bersama. Nah, ini ya. Hmm. Ini ada metode forward tracing, input proses output. Lalu ada metode backward tracing ya. Kemarin Bu Isma jelaskan di pertemuan-pertemuan awal sebelumnya, kalau backward itu berarti dari output, proses ke input. Berarti kebalikan dari forward tracing. Teknik audit ini biasanya teman-teman auditor dari klarifikasi, wawancara. Nah, klarifikasi ini memperoleh kejelasan kembali atas pertanyaan yang kurang dimengerti seperti istilah, definisi, atau pertanyaan standar lainnya. Nah, apabila menggunakan teknik wawancara, ini menggunakan kata kunci 5W plus 1H. What, who, why, when, where, dan how. Nah, ini dipegang teguh oleh auditor dalam melakukan teknik wawancara. Observasi atau pengamatan. Nah, observasi atau pengamatan ini adalah pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan. Setelah ada observasi, selanjutnya ada verifikasi. Verifikasi ini biasanya pemeriksaan terhadap catatan atau record atau dokumen yang ada. Selanjutnya adalah pengambilan contoh. Nah, pengambilan contoh di sini biasanya adalah mengambil contoh data, informasi, dan bukti yang objektif. Ini secara acak, ya, teman-teman. Secara acak mengambil bukti dan contoh sampelnya. Bisa melanjutkan. Nah, ini adalah contoh dari bukti objektif. Bukti objektif itu biasanya catatan-catatan, record, nah, terus prosedur, ada prosedurnya. Lalu kondisi fisik peralatannya, mesinnya, area penyimpanan produknya. Nah, ini juga termasuk bukti objektif. Teknik bertanya. Nah, teknik bertanya ini adalah regain information, berarti untuk mencari informasi lebih lanjut. Misalnya, questionnya kesulitan-kesulitan apa sajakah yang Anda alami dalam pengadaan bahan baku ketika ini adalah contoh tim auditor yang sedang mengaudit eh, persediaan, ya. Terus dijawab mungkin prosesnya sangat panjang kalau diceritakan. Biasanya kan kalau pegawai-pegawai tanyakan seperti itu ya teman-teman. Terus eh
panjang kalau dibandingkan dengan apa, pasti nanti teman-teman auditor akan bertanya terus menerus ya sampai dengan mendapatkan jawaban dari pihak staf klien terkait dengan pengadaan bahan baku. Ini adalah beberapa teknik wawancara ya yang menggunakan kata kunci 5W1H tadi. Ini bisa diterapkan nanti ketika teman-teman sudah menjadi auditor. Nah, di sini saya garis bawahi ya, teman-teman. Dalam mengajukan pertanyaan kepada auditi, perhatikan sebaiknya bertanya dengan jelas. Jadi teman-teman audit itu tidak boleh bertanyanya dengan kalimat-kalimat yang muter-muter, belibet itu tidak boleh ya. Lalu yang kedua bertanya dengan menggunakan bahasa auditi, ya. Jadi gunakan bahasa yang baku sesuai dengan ketentuan dan panduan. Kita menggunakan kata kunci 5W1H dalam menanyakan eh, pertanyaan-pertanyaan kepada staf klien. Bertanya langsung kepada personel yang melaksanakan tugas, ya. Jangan bertanya kepada orang lain yang tidak melaksanakan tugas tersebut. Nanti hasilnya juga akan beda. Bertanya satu persatu sesuai dengan rencana atau pedoman. Pada saat awal pembuatan sebelum melakukan audit itu kan ada perencanaan audit. Lah bertanya sesuai dengan rencana dan pedoman. Jangan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang di luar dari rencana ataupun pedoman pada saat melakukan perencanaan audit. Mengulangi pertanyaan jika dianggap tidak dipahami. Jadi teman-teman boleh mengulangi pertanyaan ketika pertanyaan tersebut dirasa tidak dipahami. Yang keenam adalah cari informasi kembali jika masih belum terjawab atau tersedia. Nah, ini ya biasanya ini ada beberapa trik saat melakukan pertanyaan kepada auditing. Teknik bertanya. Nah, kadang kan kalau apa staf perusahaan yang diaudit atau tempat yang diaudit itu auditinya itu sudah bingung dulu ya, sudah takut dulu. Nah, oleh karena itu ada yang namanya teknik bertanya. Tetap tenang, menjadi seorang auditor tetap tenang, tetap sopan, tetap bersikap santai, tapi serius menunjukkan ketertarikan pada pekerjaan yang auditi laksanakan. Nah, itu salah satu tips and trick agar proses audit ini dapat berjalan lancar ya. Kalau ditinjau dari kriteria auditor. Hmm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai faktor psikologis dalam audit. Proses audit ini dapat dilihat dari sudut pandang ya teman-teman ya. Auditor dan auditi. Auditor itu proses mencari kesalahan atau kelemahan orang lain. Berarti auditornya yang mencari-cari. Nah, auditi itu proses yang tidak menyenangkan ya. Karena apa? Karena eh, itu adalah objek dari auditor ya. Ini pasti sini auditi pasti merasa tidak senang atau merasa seperti kayak diawasi sehingga merasa ada kebenaran-kebenaran yang mungkin yang ditutup-tutupi atau disangkal atau tidak nyaman. Nah, pasti itu akan merasa terjadi ya ketika dilihat dari sudut pandang si auditi. Teknik auditor dan auditi ini ya. Perilaku auditor yang sebaiknya yang pertama memahami unit kerja dari auditi, terus tepat waktu dia mempersiapkan segala rencananya itu sesuai rencana, sesuai planning, sesuai prosedur, lalu menggunakan checklist ya. Checklist itu sebagai alat bantu, jadi sudah sesuai dan tersusun dari prosedur satu sampai dengan prosedur seterusnya itu sudah rinci. Lalu mendiskusikan bersama auditi ketika ada masalah, berarti adanya komunikasi bekerja teliti dan mencari bukti objektif sebagai pendukung itu juga yang perlu dilakukan. Teknik auditor dan auditi ini pencatatan bukti objektif. Beberapa pedoman yang teman-teman harus ingat. Yang pertama itu jangan pernah mengandalkan ingatan saja ya, karena ingatan kita itu kan kalau
dirasa itu terbatas ya. Teman-teman harus memiliki alat bantu, dicatat. Segala informasi yang berkaitan dengan auditi, apa saja yang teman-teman peroleh sebagai auditor itu harus dicatat. Lalu jangan pernah bingung, jangan pernah kacau ya. Ketika teman-teman nanti menghadapi auditi yang mungkin sifatnya berbeda-beda dan lain-lain. Nah, teman-teman gunakan checklist dan catatan apa saja yang perlu itu penting sekali sehingga teman-teman nanti ketika sudah ada catatan, sudah ada checklistnya, setelah pekerjaan satu saya harus mengerjakan pekerjaan dua, dua ketiga, jadi itu urut enak. Nggak satu langsung ke 10, kayak gitu kan teman-teman nanti jadi kacau, jadi bingung. Ya, jadi itu beberapa pedoman yang perlu teman-teman ingat nanti apabila teman-teman sudah lulus dari pendidikan akuntansi ini menjadi auditor nantinya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai pencatatan bukti objektif. Dalam melakukan audit, bukti objektif itu biasanya adalah kejadian yang benar-benar ada atau terjadi. Dan ini tidak dipengaruhi dengan emosi atau praduga saja ya. Nah, ini juga dapat didokumentasikan, dapat dikuantitatifkan ataupun dikualitatifkan. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah dapat diverifikasi apakah betul. Nah, seperti itu. Penulisan laporan, kita sudah memasuki penulisan laporan. Penulisan laporan dari sini, setelah audit selesai, tim auditor melakukan pertemuan untuk menulis laporan. Laporan audit ini dipersiapkan berdasarkan hasil catatan auditnya. Nah, penulisan laporan sebagai bagian laporan audit yang harus diserahkan kepada pihak manajemen adalah laporan untuk ketidaksesuaian. Nah, laporan ketidaksesuaian ini membuat ketidaksesuaian yang ditemukan dan memerlukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Ini juga penting ya pada saat penulisan laporan ya. Nah, ini juga ada informasi-informasi apa saja yang ada di dalam laporan dari awal ya, tanggal, area yang diaudit, nomor dokumennya berapa, uraian ketidaksesuaiannya itu apa saja, penjelasan rencana dan targetnya apa saja, lalu verifikasi atas hasil tindakan perbaikan yang dilakukan oleh audit itu apa saja itu juga catat semua. Saya enggak karena Ini ya, ini ada beberapa case. Case yang pertama adalah case A. Tidak dapat ditunjukkan Certified of Quality Safe pada tanggal 24 Desember, 25 Januari, dan 26 Februari seperti yang dijelaskan pada sekian-sekian. Ada beberapa prosedur terkendali yang digandakan. Nah, ini contohnya. Ditemukan salinan prosedur terkendali. Nah, ini adalah catatan-catatan auditor. Nih. Nah, ini penulisan laporan juga tadi saya sudah sempat bahas. Nih ya, audit internal ini bukan saja hanya mencari kesalahan, tetapi dia akan menilai seberapa efektifkah sistem yang ada di dalam perusahaan tersebut dan menjamin pimpinannya dan menjamin adanya perbaikan berkelanjutan atau kontinuitas improvement. Nah, dengan kata lain ya, eh, dari audit internal ini efektivitas dalam perusahaan sistemnya itu benar-benar dijalankan. Hmm. Ini biasanya ada contoh ketidaksesuaian ya. Ada tidaknya evaluasi terhadap pemasok barang, tidak adanya pengendalian dokumen. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh ketidaksesuaian. Ini penulisan laporan ketidaksesuaian ya. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam prosedur atau standar atau kontrak yang telah ditetapkan dan diperkuat dengan bukti objektif. Hmm. Ada mayor, ketidaksesuaian mayor. Ini tidak adanya aturan untuk mengevaluasi pemasok, misal, sampai dengan penyimpanan dalam penerapan bagian dari prosedur atau instruktur kerja atau aturan ketentuan lainnya. Ini contohnya. Nah, ini terakhir adalah pertemuan
penutup atau closing meeting. Nah, di sini pertemuan ini dipimpin oleh ketua tim audit juga dan wajib dihadiri oleh pimpinan unit kerja terkait, personil yang menjadi pendamping, lalu anggota tim auditor dan pihak terkait ini wajib dihadiri. Hal-hal yang disampaikan oleh tim auditor biasanya adalah ucapan terima kasih terkait kerjasamanya, menjelaskan bahwa audit ini menggunakan metode samplingnya apa, lalu hasil temuan auditnya bagaimana, lalu membuka forum tanya jawab, meminta persetujuan dari auditi atas hasil temuan auditor, dan meminta rencana tindak lanjut dari auditi. Nah, ini ya, pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menentukan auditor internal. Unjuk kerja sehari-harinya, pengalaman kerjanya, kemampuan pekerjanya, kecakapannya, terus kemampuan berkomunikasinya, serta pelatih pelatihan pada saat melakukan pembuatan laporan ini juga diperlukan. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita sudah membahas mengenai audit internal ya, mulai dari pengawasan internal, lalu internal auditor itu seperti apa, keterkaitan internal auditor dan pengawasan internal sampai dengan metode-metode yang dilakukan pada saat pengawasan internal ya, metode auditnya tadi ya ada forward tracing, backward tracing, penggunaan klausul ISO 9001 atau penggunaan bukti objektif. Baik, nanti apabila ada pertanyaan bisa melalui siakat, WhatsApp group atau WA saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.